semuanya, selamat siang bersama saya Anis Fitria. Pada talkshow kali ini, kita akan membahas suatu masalah yang sebenarnya udah menjadi isu nih dari dulu, namun masih sering terjadi hingga saat ini, yaitu bully. Untuk itu, kita sudah mendatangkan Rokiana selaku psikolog anak untuk berdiskusi bersama kita kali ini. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Ana, selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga nih kabarnya Mbak Anis? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Nah, hari ini kan kita akan membahas masalah pembulian ya. Nah, yang sering terjadi di Indonesia nih Kak, termasuk di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa belum lama ini kembali terjadi kasus pembulian yang menimpa siswa SD di daerah Gresik. Bahkan kasus ini hingga membuat siswi tersebut mengalami kebutaan. Nah Kak, kasus ini kan sudah menjadi satu contoh yang miris nih ya Kak. Nah, bahayanya kasus ini sering terjadi, bukan hanya satu ataupun dua kali terjadi, melainkan sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Nah, dilihat dari kasus ini, bagaimana sih tanggapan Kak Ana mengenai kasus ini? Apa sih yang salah dari anak itu? Kan anak itu masih di usia muda nih ya Kak, masih kelas 2 SD, tapi mereka sudah berani dan bisa melakukan tindakan kekerasan seperti ini. Bagaimana menurut Kakak? Nah, begini ya Mbak Anis, bully itu kan merupakan tindakan kekerasan begitu ya, perundungan gitu. Ya. Tapi pasti ada yang salah dong, karena sebenarnya anak-anak itu kan lagi dalam masa bermain yang gitu. Bermain yang artinya berbahagia bersama temannya, keseruan bersama. Mungkin saja ada sedikit keseruan yang mengakibatkan cedera gitu. Tapi bullying yang dimaksud di sini itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, dalam konteks kesengajaan begitu ya. Pasti ada yang salah dong. Yang salah apa? Yang salah adalah pemahaman anak-anak terhadap seberapa bisa sih kita melakukan kekerasan, atau selevel apa sih yang boleh dan tidak, yang masih boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Sebenarnya ya Mbak Anis, bully itu kan tidak harus dalam konteks kekerasan gitu ya. Ada beberapa tindak bully yang tidak melibatkan kekerasan, seperti contohnya verbal bullying. Apa sih verbal bullying itu sendiri? Verbal bullying itu adalah membuli dengan mengata-ngatai temannya begitu ya. Seperti mengejek dia jelek, gendut, ya, ataupun pendek gitu ya Kak? Termasuk verbal bullying. Ada satu contoh juga nih yang masih sering banget terjadi di kalangan sekolah ya, tapi pembulinya itu tidak menyadari kalau itu juga termasuk bully. Apa itu? Itu adalah memanggil nama teman dengan nama orang tuanya begitu ya. Itu kan juga termasuk bullying gitu ya. Iya, kalau temannya masih menganggap itu lelucon begitu ya. Lelucon, tapi kan kita tidak tahu gitu apa sih yang ada di dalam hati dan pikiran itu orang itu sendiri. Bisa jadi dia merasa tersinggung atau gimana lah, jadi sakit hati gitu ya, sakit hati begitu kan ya. Itu kan juga sudah termasuk bullying begitu ya. Dan yang kedua itu adalah bullying relasional. Apa sih bullying relasional itu sendiri? Bullying relasional itu sendiri adalah tindakan bullying dengan mengacuhkan teman gitu, mengeluarkan teman itu dari kelompok pertemanan yang ada. Contohnya seperti kita mengacuhkan teman itu kan juga sudah termasuk bullying relasional gitu. Contoh yang lain adalah ketika kita sedang melakukan sebuah kegiatan kelompok atau bersama gitu kan. Ada satu orang dalam kelompok tersebut yang mempengaruhi teman-temannya untuk tidak mengajak si korban begitu ya. Agak usahkah ngajak dia lah, buat apa, gak berguna juga. Itu kan juga masuk bullying relasional begitu ya. Ya, benar sekali. Nah, secara suatu hal nih ya Kak, kan tidak mungkin pembulian itu sendiri terjadi jika tidak ada penyebabnya. Nah, membahas penyebabnya, nah faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi anak itu untuk melakukan tindakan kekerasan seperti itu? Untuk faktor ya yang bisa membuat anak-anak kepikiran untuk melakukan tindakan bully gitu, sebenarnya ada banyak begitu. Salah satu contohnya itu adalah mencontoh dari orang tua gitu. Terkadang ya tanpa kita sadari orang tua itu melakukan bully terhadap anaknya. Seperti apa? Seperti mengatakan anaknya jelek lah, gendut lah, atau bahkan dia dengan sengaja orang tuanya itu menyebarkan aib anaknya itu sendiri, seperti membandingkan kepada komunitas keluarga ya, seperti membandingkan begitu. Terus yang kedua adalah mungkin saja nih para pelaku bullying ini merupakan korban bullying yang terjadi sebelumnya begitu. Jadi dia melakukan bullying untuk melampiaskan rasa
kecewanya dulu begitu. Jadi dia itu berpikir, kenapa sih aku dulu juga dibully tapi aku masih bisa bertahan, berarti dia juga bisa bertahan begitu kan ya. Terus yang ketiga adalah para pelaku bully ini haus akan kekuasaan atau perhatian begitu. Mungkin kan ada ya orang tua yang sibuk banget gitu ya, terus membebaskan anak-anaknya bebas melakukan apa saja begitu ya. Terkadang kan anak juga mempunyai pikiran untuk diperhatikan begitu ya. Jadi dia melakukan tindakan bully ini untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya begitu. Terus yang keempat itu adalah mungkin ada masalah mental bawaan dari anak tersebut sehingga mengakibatkan dia berontak dan sulit untuk diatur begitu. Kan ada orang tua yang terlalu mengekang gitu, juga ada yang terlalu membebaskan, juga ada yang terlalu mengekang anaknya begitu. Jadi dia melakukan tindakan bully untuk agar dia itu membuktikan bahwa dia bisa begitu tanpa orang dikekang oleh orang tuanya begitu. Sehingga memberontak gitu ya, Kak. Iya. Nah, pastinya itu sangat adanya dampak gitu ya, Kak, pastinya. Baik dari segi pelaku ataupun si korban gitu ya. Nah, bicara soal dampak nih ya, Kak. Apa dampak bagi si pelaku ataupun si korbannya itu, Kak? Kita berbicara mengenai dampak bagi si korban dulu ya. Bagi si pelaku ya. Kan biasanya orang itu hanya memerhatikan dampak apa sih yang terjadi bagi korban pembuli gitu, tanpa memperhatikan dampak bagi si pembuli itu sendiri. Karena biasanya ini ya, pelaku bully itu kan memiliki kesehatan mental yang kurang baik. Kenapa? Karena ada beberapa ciri yang melekat pada si pelaku bully ini. Yang pertama itu adalah kecenderungan untuk bersifat agresif. Dan yang kedua itu adalah tidak peduli akan perasaan orang lain, egois gitu ya. Dia hanya mementingkan perasaan dia sendiri gitu. Dan dia itu sulit untuk memiliki simpati gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah memiliki keterampilan sosial yang kurang baik gitu. Jadi ketika dia bersosialisasi, bawaannya dia itu pengen agresif begitu, menguasai begitu ya. Terus jadi dia memiliki susah memiliki hubungan yang hangat gitu ya, Kak. Begitu. Jadi apa sih yang didapat dia? Biasanya nih, kan orang melakukan bullying juga bisa karena dia itu untuk menutupi kekurangannya dia itu sendiri begitu ya. Jadi ketika dia melakukan bullying itu, dia merasa puas dan merasa berkuasa. Dia bisa menutupi kekurangannya itu sendiri. Karena pastikan pelaku bully, pastikan korban bullying itu merasa kalau dia itu hebat begitu kan? Ya begitu. Nah, barusan kan itu ya, Kak, hanya membahas tentang dampak dan apa yang didapetin oleh pelaku. Nah, dampak bagi korbannya itu apa, Kak? Untuk korban itu kan banyak sekali ya, mulai dari gangguan kecemasan, depresi, stres gitu dan yang paling parah itu kan sampai bunuh diri mungkin ya. Itu kan banyak yang terjadi kasus sekarang kan ya. Tapi kan mungkin ada beberapa dari korban bullying itu kan yang bisa bangkit, tapi kan rasa traumatis akan kejadian bullying itu kan masih melekat gitu sampai dia remaja. Juga butuh waktu yang panjang gitu. Jadi butuh waktu yang panjang untuk menghilangkannya begitu. Nah, untuk mencegah hal-hal apa sih untuk mencegahnya gitu ya, Kak? Kan pastinya ada solusi dong, nggak mungkin kan nggak ada solusi gitu. Nah, hal apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah pembulian itu kembali terjadi? Untuk mencegah ya, kita dapat melakukan beberapa hal ini untuk mencegah agar tidak terjadi bullying yang berkelanjutan gitu. Yang pertama dengan adanya edukasi tentang bully dari SD gitu kan, kita dengan adanya edukasi gitu dari kecil kan sudah mengedukasi apa sih bahaya bully, apa sih dampak yang didapati ketika kita melakukan bully gitu kan, itu bisa membuat anak-anak berhati-hati gitu dalam bertindak gitu agar tidak terjadi bully. Terus yang kedua adalah deteksi bully sejak dini gitu. Itu untuk orang tua ataupun guru gitu agar bisa mendeteksi tindakan ini nih sudah termasuk bully apa belum gitu, apa mau merujuk ke bully gitu kan. Kalau udah mau merujuk ke bully kan kita masih anak kecil itu kan masih bisa diubah pemikirannya gitu. Beda kalau udah remaja kan, apa sih aku kok udah diatur-atur, kan aku udah gede gitu kan kalau gitu. Terus yang ketiga adalah memberi dukungan bagi korban bully. Karena secara ya Mbak Anis, korban bully itu kan jadi merasa kurang percaya diri gitu ya. Jadi dia itu butuh seorang yang membuat dia itu percaya kalau dia itu diterima di lingkungannya itu gitu. Jadi sehingga tidak memunculkan
tindak pembulian di nanti gitu. Dia tidak berkepikiran untuk membuli nanti gitu. Ya. Terus yang keempat adalah memberikan teladan atau contoh yang baik gitu. Anak-anak itu kan peniru yang ulung begitu ya, Anis. Jadi dia tuh bisa meniru baik dari sekitar ataupun orang tua. Karena kan orang tua kadang tanpa sengaja gitu melakukan kekerasan Di depan anaknya gitu. kadang gitu. Kadang dari lingkungan, faktor lingkungan juga kan ya, dari dia melihat inilah di jalan atau gimana gitu. Jadi kita harus sebagai orang tua harus memperhatikan anak kita gitu. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan yang kita bahas kali ini, bullying merupakan tindakan yang disengaja dan jelas menyebabkan ketidaknyamanan terhadap orang lain dan membawa pengaruh buruk terhadap fisik maupun mental mereka. Pesan moral dari yang kita bahas kali ini, jangan takut untuk melawan terhadap orang yang membahayakan diri kita dan jangan pernah merasa orang yang paling kuat dan merasa paling menguasai karena itu tidak baik. Stop bullying sekarang juga. Oke, Mbak Ana, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang sudah menonton di rumah. Sampai jumpa di lain waktu. See you.